Tayyib. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul dan berjumpa di tempat yang penuh keberkahan insyaallah di media Zoom. Semoga kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemudian dalam memahami daripada ilmu-ilmunya Allah yang begitu banyak. Di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah ilmu at-tasawuf, ilmu fikih dan juga ilmu akhlak yang disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini yang ditulis oleh Imam Al-Habib Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Dan insyaallah kita melanjutkan daripada yang sudah kita baca kemarin. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asari fid darain amin. Wa bi sanad al-muttasil al-mu'allif hadha al-kitab radhiyallahu anhu. قواعد العقائد وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam menjelaskan tentang qawaid ataupun kaidah-kaidah tentang akidah atau teologi di dalam Islam. Teologi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya asal iman, asal daripada iman itu adalah an ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjudun. Kita beretikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maujud. Maujud artinya maujud tanpa adanya syarat, dan kemudian maujud tersebut ini merupakan hal yang perlu kita etikati dalam keyakinan kita sebagai seorang yang muslim. Disebutkan di dalam kitab Bahjatul Wasail, syarah daripada Alkitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, dikatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Al-Bantani maksudnya, mengatakan bahwasanya an ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjudun ay mustamirul wujud ila akhirah li'annahu law lam yakun mawjudan ma kana syai' min al-khalqi. Qala Allah Ta'ala afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi yad'ukum ولهذا بعث الأنبياء كلهم بدعوة لخلق لا توحيد ليقولوا لا إله إلا الله وما أمروا أن يقولوا لا لنا إله وللعالم إله فإن ذلك كان مجبولا في نظرة كلهم من مبدأ نشأتهم وفي عنفان سنوات سنهم. Di dalam kitab Bahjatul Wasail, syarah daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan bahwasanya maksud daripada an ta'taqid anna Allah mawjudun maksudnya adalah senantiasa wujud tanpa awal tanpa akhir, sebagaimana Allah disifat dengan sifat-sifat yang mana Allah baqa dan qidam tanpa awal, baqa tanpa adanya akhir. Mawjudun ay mustamirul wujud, selamanya ada tanpa akhir. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala atau Khalik sang pencipta tidak ada, maka tidak mungkin ada sesuatu di muka bumi ini. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, lebih tepatnya adalah surat Ibrahim ayat 10, dikatakan afillahi syakkun, apakah di dalam diri Allah, zat Allah, keraguan bagi diri kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan juga bumi. Yad'ukum, jangan mengajak kepada kalian semuanya untuk menyembah kepadanya. Di sini disebutkan bahwasanya ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjudun. Mawjud di sini adalah tanpa syarat. Artinya wujudnya Allah itu tanpa dalil. Dalilnya adalah wujudnya kita. Tanpa adanya kita tidak ada yang namanya, tanpa wujudnya Allah tidak ada yang namanya kita. Maka dikatakan wujud satu adalah sifat yang utama, yaitu disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang mana sifat tersebut itu berada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang tunggal. La syarika lahu, tidak ada syarik. Syarik adalah yang menyekutuinya. Menyekuti maksudnya adalah menyeimbanginya di dalam makom ataupun mangkap ataupun derajatnya. La syarikalah. Wala mithlah, tidak ada yang menyerupainya. Menyerupai fi ba'd sifatihi au jami' sifatihi. Tidak ada yang menyerupainya. Kemudian dikatakan wala syibha lahu, tidak ada syabih. Syabih sesuatu yang mirip. Dikatakan oleh Syekh Nawawi di dalam syarah daripada Ar-Risalah Jami'ah, maksudnya di sini adalah la syarikalah ai fil uluhiyah, tidak ada yang menjadi Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang hak untuk disembah. La mithla wala syibha, tidak ada yang serupa baik fi dzat ataupun dalam sifatnya. Kalau mithla itu adalah sama persis.
Kalau misalkan syibha itu ada kemiripan, bahkan kemiripan sedikit pun tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersifatan mukhalafatun lil hawadithi, bukan mumathilun lil hawadithi, tapi mukhalafan lil hawadithi artinya berbeda dengan makhluk-makhluk yang ada. Karena Allah adalah zat yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun hal yang mirip sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha mendengar juga Maha melihat. Dikatakan bahwasanya khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan terhadap langit dan juga menciptakan terhadap bumi, menciptakan mati dan juga menciptakan hidup, menciptakan taat dan juga maksiat, menciptakan sehat dan juga saqam. Bisa dibaca saqam atau bisa dibaca suqma, was-suqma, was-sihhata was-suqma atau was-sihhata was-saqama. Wa jamal kauni wa ma fi, dan juga seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semua, kullu ma Allah fa makhluk. Jami'al kaun itu adalah seluruh alam. Baik itu adalah manusia, jin ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hal yang ada di dalamnya. Dalam alam ada makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tubuh kita misalkan manusia terdapat gen ataupun terdapat organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan karena Allah Subhanahu wa taala qiyamu bi nafsihi, tidak membutuhkan bantuan untuk menciptakan semua itu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mandiri, tidak butuh pada makhluk yang lainnya, justru makhluk yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa khalaqal khalqa wa amalahum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan juga pekerjaan-pekerjaan daripada makhluk tersebut. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, menetapkan rezeki-rezeki mereka dan juga akhir hayat mereka. Kapan meninggal ataupun wafatnya, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya qaddara. Ma ma'na al-qadar? Al-qada adalah asyariyah iradatuhu al-azaliyah al-muta'alliqah bi asya'i 'ala ma hiya 'alaihi fi ma la yazal. Yang namanya qada biasanya berbarengan dengan maksudnya satu paket dengan qadar. Ada qada, ada qadar. Di sini disebutkan wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan terhadap rezekinya makhluknya Allah Subhanahu wa taala serta ajalnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, la tazidu wa la tanqus, tidak bertambah, tidak kurang. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Karim disebutkan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu pula rezekinya, ketika rezekinya habis, ya berarti jatah daripada rezekinya sudah selesai. Itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tidak ada sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini, bahkan seluruh alam ini tidak ada kecuali itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, qadanya dan juga qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Qada, qadar dan juga iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu dengan dengan kadar ataupun dengan ketetapan yang sudah pasti. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya kullu syai'in biqadar, setiap sesuatu itu ada ketetapannya, hatta al-ajzu wal kayyisu, bahkan al-ajzu lemah dan juga al-kayyisu. Al-kayyisu orang yang rajin pun, orang yang lemah ataupun rajin ataupun apapun itu ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dikatakan apa sih namanya qada? Qada itu adalah iradatul azaliyah al-muta'alliqah bi asya'i 'ala ma hiya 'alaihi fi ma la yazal. Qada, apa bedanya sama dengan qadar? Kalau qada itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya zaman, yakni ketika azali. Azali adalah ibaratun an an ghairi wujudi zaman, alias sesuatu ibarah ungkapan untuk menunjukkan sebelum adanya waktu, sebelum adanya zaman, sebelum adanya saat. Itu namanya azaliyah. Nah, qada adalah menghendakinya Allah pada azali, di saat azali, yang berta'aluk dengan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi hakikat atau sejati sesuatu itu. Fima la yazal,
dengan tanpa adanya henti-hentinya. Sedangkan qadar itu adalah ijaduhu iyaha ala qadarin makhsusin wa taqdirin muayyanin fi dzawatiha wa fa'liha. Sedangkan namanya qadar itu adalah mewujudkannya Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu-sesuatu yang tadi sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang khusus dan juga dengan ketetapan yang pasti, yang spesifik pada zat ataupun pada af'alnya. Atau lebih mudahnya kalau misalnya kita baca di dalam Tijan Ad-Durari atau Jawahirul Kalamiyah atau dalam kitab Jawharatut Tauhid, yang namanya qada adalah ilmuhu azzalan bil asya'i ala ma hiya alaih. Yaitu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sebelum adanya sesuatu itu sesuai dengan hakikat sesuatu itu. Ilmuhu Subhanahu wa taala azzalan bil asya'i ala ma hiya alaih. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu sebelum sesuatu itu ada, sesuai dengan sejatinya sesuatu itu. Itu adalah qada. Qadar adalah ijaduhu azza wa jalla iyaha ala ma yutabiqul ilm. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan terhadap sesuatu yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala tadi dengan sesuai dengan apa yang ada. Sesuai dengan apa yang ada yang ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sah-sah saja untuk merahmati hamba-hambanya karena Allah innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan juga Allah juga sah-sah saja mengazab orang yang ataupun makhluk yang Dia ciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala inna adzaba rabbika lasyadid. Bahwasanya azabnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Dan itu adalah tidak lain adalah karena keadilan. Ketika Allah mengazab terhadap hambanya, itu adalah karena keadilan Allah. Ketika Allah merahmati hambanya, ketika Allah itu kemudian merahmati hambanya, itu karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan fadl. Hadza min fadli rabbi, karunia atau anugerah. Setiap nikmat itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullu ni'matin minhu adlun, setiap hal yang tidak mengenakan itu adalah keadil daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apapun yang terjadi pada diri kita semuanya sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang lainnya, itu semuanya itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan Allah yang Maha tahu terhadap hikmah tersebut. Asa an tuhibbu asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita membenci terhadap sesuatu padahal itu terbaik buat kita, ataupun kita mencintai sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang tidak baik buat kita. Allah lebih tahu daripada kita yang tidak tahu. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak bisa diinvestigasi, nggak bisa diwawancarai, nggak bisa ditanya, tapi mereka lah makhluk-makhluk Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyakan? Ya, apa yang dikerjakan daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tadi. Maka dikatakan bahwasanya la yattali'una ala ilmihi wala ala adlihi. Enggak bisa diprotes keadilan daripada Allah ataupun fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diprotes. Itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sah-sah saja mengazab orang yang taat ataupun mengampuni orang yang bermaksiat, sah-sah saja. Sebagian ulama bahkan mengatakan yajibu sukut an kaif fi sifatihi wa an lima fi af'alihi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wajib bagi seseorang untuk diam, no comment di dalam cara atau bagaimana dari bertanya bagaimana dari sifatnya Allah taala. Sifatnya Allah bagaimana? Itu kata sebagian ulama dikatakan bahwasanya yajib sukut, wajib untuk diam daripada bagaimana hakikat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala ataupun karena apa Allah melakukan hal ini ataupun hal itu. Wallahu wa rasuluhu ta'ala misal. Baik, dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, wa khalaqal khalaqa wa 'amalahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazid wa la tanqus wa la yahduthu hadithun illa bi qada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tidak ada sesuatu atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang baru
kecuali dengan atas kehendak, kecuali atas qadanya Allah Subhanahu wa taala, qadarnya Allah Subhanahu wa taala, serta iradanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, maka tidak ada yang bisa untuk kemudian menghalangi. Ketika Allah menghendaki untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka tidak ada yang bisa menghalangi hidayah tersebut. Tapi apabila Allah menyesatkan kepada seorang hamba, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan hidayah kepada hamba tersebut. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayang kepada sang pamanda, yaitu adalah Sayyidina Abi Talib bin Abdul Muthalib, ayahanda daripada sahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau kemudian belum di dalam catatan sirah belum mengucapkan syahadah, meskipun toh senantiasa membantu dan juga senantiasa menjadi backingan atau menjadi bemper daripada Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, tapi belum sempat mengucapkan syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah SWT ingin memberikan hidayah ataupun memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Sayyidina Abi Thalib, tapi kemudian turunlah ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, innaka la tahdi man hababta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan sesuai dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala dan juga kadarnya serta iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Semuanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, zat yang maha mengetahui, zat yang menghendaki, zat yang kuasa, zat yang maha berbicara, zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, sebagaimana sudah kita ketahui di dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan aqaid khamsin, yang isinya adalah 20 sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang sifat wajib, kemudian sifat mustahilnya 20, kemudian satu sifat jaiz. Tambah dengan sisanya adalah ada 9 daripada sifat nabi ataupun anbiya wal mursalin. 4 sifat wajibnya nabi, 4 sifat mustahilnya nabi, dan juga satu sifat jaiznya nabi. Yang diantara sudah disebutkan di dalam kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini. Hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Sifat-sifat ini disebut dengan sifat, kalau di dalam sifat 20 ada sifat namanya sifat nafsiyah, kemudian ada sifat ma'ani, ada sifat ma'anawiyah. Ya. Ini hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun termasuk sifat ma'anawiyah. Baik. Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, hayyun aidu hayatin wa huwa fa'alun darrakun wa kila bakin azlan wa abadan. Hayyun di sini adalah maha hidup, maksudnya adalah yang memiliki kehidupan, yaitu Allah adalah zat yang maha melakukan apapun yang dia kehendaki dan juga mengetahui apapun yang dia kehendaki. Dikatakan bakin, hayyun ay bakin azlan wa abadan, itu adalah tetap ada senantiasa, selalu, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu adalah maksudnya hayyun, hidupnya tanpa ada awal, tanpa ada akhir, senantiasa selalu hidup. Alimun ay bi jami'il ma'lumati muhitun 'ilmuhu bima yajri min tukhumil ardi ila 'ala samawati wa la ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fil ard wala fis sama' bal ya'lamu dabibun namlati sauda'i 'ala sakhrati samai fil lailati dhalma. Dikatakan alimun di sini adalah pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala melampaui batas daripada, bahkan tidak ada batasnya. Apapun yang dibesitkan di dalam hati ataupun dalam pikiran manusia ataupun hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukanlah seperti itu. Karena Allah mukhallafan la hawadisi. Dikatakan bahwasanya Allah alimun bukan berarti ilmunya seperti ilmu kita sebagai seorang yang pelajar, sebagai orang yang mengajar. Bukan seperti itu, tapi adalah bijamil ma'lumati, ilmunya itu adalah tanpa adanya batasan. Semua hal itu tidak ada yang luput daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ilmu tersebut itu melingkupi, mencakup semua yang ada di bumi, bahkan kerak-kerak bumi sampai paling bawah, dan juga mencakup pada apa yang ada di langit dan sampai ke atas, sampai puncaknya. Tidak ada satu biji atom pun, tidak ada satu hal kecil pun yang luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat.
baik di bumi ataupun di langit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bahkan ini digambarkan betapa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya batas, yaitu adalah Allah mengetahui sebuah semut atau seekor semut di malam hari di atas batu hitam gelap gulita. Ya, Allah mengetahui berjalannya semut tersebut. Hakada. Maka alimnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan alimnya makhluk seperti pengetahuan kita sebagai orang yang belajar atau yang mengajar. Muridun dikatakan muridun ay lil kainati mudabbirun lil hadithati fala yajri fil ardi was sama'i qalilun aw katsir saghirun aw kabir khairun aw syarr naf'un aw dar fawzun aw khusran ziyadatun aw nuqsan kufrun aw iman illa bi qada'i wa qadari wa hukmi wa masyiatihi fama syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya maksud daripada tadi murid artinya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki apapun yang wujud di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini, apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ada maka ada, apabila tidak dikehendaki adanya maka tidak ada. Dan semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada hal yang bisa bergerak, berjalan ataupun bisa melakukan kegiatan ataupun bisa melakukan perputarannya kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, baik di langit ataupun di bumi, baik itu kecil besar, baik ataupun buruk, bermanfaat ataupun berbahaya, keuntungan ataupun kerugian, tambahan atau kurangan, kufur ataupun iman, kecuali semua melewati ataupun semua tidak lepas daripada qadanya Allah, qadarnya Allah, hukumnya Allah, masyiah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apapun dikehendaki Allah wujud, yang tidak dikehendaki tidak akan pernah wujud. Sehingga siapapun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, misalkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala manusia, jin, malaikat, syaitan ataupun makhluk-makhluk yang lain ingin menggerakkan, ingin memfungsikan daripada fungsi alam, kalau Allah tidak menghendakinya maka tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Kemudian dikatakan qadirun, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Qadirun ay ala ijadil asya'i wa ala tasarifil umur. Mampu untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mengendalikan hal-hal tersebut. Tidak terbatas kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kelemahan sama sekali pada diri Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada yang kemudian bisa menerjang ataupun bisa melawan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala siapapun itu, baik yang berkuasa ataupun yang tidak berkuasa, baik itu adalah raja ataupun rakyat jelata. Wala takhudhuhu sinatun wala naum, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami yang namanya tidur, tidak mengalami namanya ngantuk. Sebagaimana dalam ayat kursi, ya juz 3 disebutkan Allahu la ilaha illal qayyum. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah yang namanya ngantuk, apalagi tidur. Maka kita sangat beruntung memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah tidur, enggak pernah ngantuk, senantiasa mudabbir lil khalaik, senantiasa mengawasi, mengatur daripada makhluk-makhluknya. Mutakallimun, zat yang maha berbicara. Mutakallimun amirin, mutakallimun ay amirun nahid. Ya, ini adalah senantiasa berkalam. Tentu kalamnya laisa bi sautin wala harakatin. Walaysa ka kalami al-bashar atau kalami al-khalaiq ajma'in. Di dalam kalamnya Allah SWT memerintahkan dan juga melarang, memerintahkan sesuatu yang dikehendakinya dan juga melarang sesuatu yang dikehendakinya pula. Dikatakan bahwasanya wa'idul lil mu'minina bil jannati wa na'imuha. Bagi orang yang beriman dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dan juga nikmatnya surga. Namun bagi orang yang kufur, orang yang tidak beriman, mutawa'idun lil kufari bin nari wa 'adzabiha. Allah Subhanahu wa taala mengancam terhadap orang yang tidak beriman kepadanya akan neraka dan juga isinya neraka. Hal ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa tulisan. Azaliyun qadimun qa'imun bidzati. Azali tanpa ada awal, qadimun ya, tanpa ada permulaan,
qaimun bidzatihi, ada dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Pokoknya berbeda dengan makhluk. Kullu ma khatara bi balika fallahu laysa kadzalik. Apapun yang terbesit dalam hatimu bahwasanya Allah begini begitu, maka Allah bukan seperti itu. Karena yang terbayang terbesit di dalam hati kita sebagai makhluknya Allah, dalam pikiran kita sebagai ciptaan Allah, itu adalah sesuatu yang hadits, sedangkan Allah munazzahun anil hawadits atau mukhalafatun lil hawadits. Dikatakan bahwasanya sami'un, kata sami'un, sami'un basirun. Dikatakan sami'un basirun, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya. Tak ada yang lepas daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala meskipun samar, kecil, rahasia dan mungkin tidak terdengar daripada makhluk seperti manusia ataupun makhluk yang lainnya, tapi Allah mendengar itu. Wala yaghaibu an ru'yatihi mar'iyun wa iddaqqa. Tidak lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala apapun yang terlihat meskipun itu kecil, detil, bahkan samar. Tidak ada yang lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yahjubu sam'uhu ba'du, tidak ada yang menghalangi daripada pendengaran Allah. Wa yadfa'u ru'yatul ghulam, tidak ada kegelapan yang bisa menghilangkan pandangan ataupun menutup pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yara min ghairi hadaqatin wala ajfan, melihat tanpa adanya mata, tanpa berkedip, tanpa juga adanya bulu mata. Wa yasma'u min ghairi asmakhatin wala adzan, mendengarkan tanpa adanya asmakhah, tanpa adanya gendang telinga dan juga tanpa adanya telinga. Nah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah dah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan kita, tidak sama dengan ciptaan-ciptaan. Baik, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun. Ini adalah khianatnya mata. Khianatnya mata maksudnya bagaimana? An-nazar al-kha'inah kamusarakatiha an-nazar ila ghairi mahramin. Misal orang yang kemudian melirik-lirik, mata yang pura-pura seolah-olah dia adalah mata yang terjaga, tapi padahal dia adalah mata yang khianat. Ketika dilihat orang seolah-olah tidak melihat sesuatu yang haram, ketika tidak ada orang dia melihat sesuatu yang haram sebebas-bebasnya. Namanya adalah kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur, dan juga apapun yang sama di dalam hati, ail qulub. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia dan lebih samar. Azir wa ma asarrahu ar-rajul ila ghairi. Asir adalah sesuatu yang disembunyikan oleh seseorang daripada orang yang lainnya. Wa akhfa ay minhu, yaitu dan juga wa akhfa, dan menyamarkan minhu, menyamarkan daripada sir tersebut. Ya, ini adalah orang yang menyamarkan terhadap sir. Wa akhfa ay minhu wa huwa dhamirun nafs ay ma hadathat bihi nafs wa ma khatar. Apapun yang terbesit, apapun yang terlintas, apapun yang terpikirkan di dalam hati ataupun kepala ataupun pikiran kita, itu adalah wa akhfa. Allah SWT mengetahui itu semua. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran yang disebutkan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ada, fuad itu adalah bagian daripada sudur, bahkan fuad lebih dalam daripada sudur. Sudur, kalau dalam teologi Asirul Asrar jelaskan bahwasanya yang paling luar adalah setidaknya ada 5 lapisan. Setidaknya ada 5 lapisan. Ada sodar paling luar. Kemudian masuk ke dalam ada kolbun. Di dalam kolbun nanti ada yang namanya fuad. Kemudian setelah itu ada syagaf. Kemudian yang paling dalam ada sir. Ini paling dalam. Tentu ini terlepas daripada perbedaan-perbedaan, karena ulama-ulama tasawuf ada yang membaginya hanya menjadi 3 saja. Qulub, sadr, qulub sama sir. Ada yang membaginya menjadi 5. Baik. Wa akhfa ini maksudnya adalah sesuatu ma hadathat bihi nafsu wa ma khatar. Apapun yang terlintas, terbesit di dalam pikiran atau hati kita, itu namanya adalah disebut dengan akhfa. Khaliqu kulli syai', menciptakan setiap sesuatu. Menciptakan setiap sesuatu maknanya bagaimana? Khaliqul syai' fala syarika lahu ta'ala fih. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang bisa melakukan, tidak ada yang bisa meniru terhadap apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai', menciptakan setiap sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Al-wahidu ayil munfarid fil uluhiyah. Ini
sendiri, tunggal, esa di dalam ketuhanannya, alias menjadi Tuhan satu-satunya, tidak Tuhan lain yang bisa ataupun tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah, tidak ada Tuhan lain yang wujud, tidak ada Tuhan lain yang yang dapat dibenarkan untuk disembah. Al-Qahhar bima'na ayil mutawalli ala jami'i khalqihi an-nafidh fihim hukmuhu wa sultanu qahran fala yastati'u ahadun radda tadbirihi wal khuruj an maqadirihi. Al-Qahhar adalah yang mengintervensi, yang kemudian menekan, memaksa. Ya, ini adalah melakukan sesuatu yang menguasai terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan mana hukumnya atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala serta kekuasaannya itu tiada yang bisa menandingi. Karena Allah Zat yang Maha Esa Tunggal, tentu tidak ada yang bisa menandingi. Wallahu a'lam wa annahu ta'ala ba'atha sayyidina Muhammadan 'abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirah. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap sayyidina, ini Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita sayyidina Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, abdahu sebagai seorang hamba daripada Tuhan, hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulah, dan juga utusannya Allah Subhanahu wa taala, ila jamil khalqi, kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sawaun kana jinnan aw insan, baik itu adalah jin ataupun manusia, bahkan wa ghairihima, dan selain daripada jin dan manusia juga, termasuk hasyarat, al-jamadat, dan juga anwa'ul kainat, semua yang ada itu adalah diutus Rasulullah Muhammad bin Abdullah kepada makhluk-makhluk semuanya. Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah, aila tariqil haq, untuk menunjukkan pada jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan juga untuk menyempurnakan ma'ashihim, ya ini adalah ma'ash pencaharian. Ai umur dunyahum, maksudnya adalah perkara dunia daripada makhluk tersebut. Wa ma'adihim ai akhiratihim, yaitu adalah akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam doanya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmaka bina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratan allati hiya ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ala yang tak bukan adalah kepada seluruh makhluk, untuk menunjukkan pada jalan yang benar dan menyempurnakan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat daripada makhluk tersebut. Ta'ala yang tak bukan adalah menunjukkan jalan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ayat ini ada cerita unik daripada dibalik pada ayat ini. Maksudnya ada cerita yang berkaitan dengan ayat, tapi bukan asbabun nuzul daripada ayat ini. Maksudnya suatu saat ada nama sosok seorang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah sosok yang sangat populer di dunia tasawuf karena beliau termasuk daripada sufi. Pada awalnya beliau tidak suka yang namanya tasawuf. Kenapa? Karena beliau adalah anaknya raja. Beliau adalah pangeran dan putra mahkota. Jadi kegiatannya adalah menghabiskan waktu untuk menikmati apa yang menjadi nikmat dia, yaitu adalah menjadi pangeran, menjadi putra mahkota. Jadi setiap hari, setiap ingin pergi berburu, jalan-jalan, bermain, dan seterusnya. Tapi kata Allah, Ibrahim bin Adham ini kemudian sering mendengar lantunan ayat afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibatum, apakah engkau menyangka? Apakah kalian menyangka? Annama khalaqnakum,
sesungguhnya kami menciptakan engkau ini habathan, tiada guna, tiada manfaat, alias sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kau menyangka bahwasanya kau tidak akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan kembali lagi. Sering kemudian mendengar qadarullah, mendengar suara itu. Suara bacaan afahasib teman-teman khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka singkat cerita, Sayyidina Ibrahim bin Adham ini kemudian memutuskan untuk mencari jati diri daripada kehidupan dunia yang sesungguhnya. Maka kemudian dia tinggalkan seluruh hartanya, seluruh tahtanya, bahkan pulta mahkota tahtanya ditinggalkan, pergi. Kemudian mencari kehidupan yang sesungguhnya, menemui guru-guru, menemui orang-orang yang mampu membimbingnya, hingga akhirnya pada kelanjutannya beliau kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan hikmah bagi kita semuanya, bahwasanya kita semuanya akan mengalami hal yang sama. Ini adalah ada masa di mana kita itu mungkin entah itu sudah pernah terjadi atau mungkin akan terjadi, kita merasa jenuh, bosan, bete, merasa dunia ini seperti sudah tidak nyaman lagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang bisa kemudian menjadikan hidup kita tenang kecuali kita kembali kepada yang memberikan penenang, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau lari daripada sesuatu yang membuat kita rempong, membuat kita ribah, membuat kita itu carut-marut, membuat kita itu sumpek, tanpa mendekati zat yang menghilangkan rasa sumpek, bosan, jenuh tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita dekati pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadikan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi tenang, tentram. Bagaimana orang mendambakan kebahagiaan, ketenangan, sementara dia tidak mendekat pada zat yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan, ketentraman, Allah Subhanahu wa taala. Allah baja'ana inna dzakirina Allah katsira. Kemudian disebutkan wa annahu sallallahu kemudian disebutkan wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan kehidupan dunia dan akhiratnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menguatkan dengan namanya mukjizat al-zahirah. Mukjizat al-zahirah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang tampak pada diri seorang nabi ataupun rasul untuk menjadi pembenar daripada risalah yang dia bawa, al-zahirah, yang tampak jelas. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nabi ataupun rasul mukjizatnya. Berikan nabi ataupun rasul mukjizatnya. Masing-masing nabi dan rasul memiliki mukjizatnya sendiri-sendiri sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, di luar nalar logika normal, tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dirasiokan, sesuatu yang istimewa yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul ataupun nabi setelah diutus, setelah dia akan menjadi nabi ataupun rasul, ya. Ketika nabi dan rasul itu sedang memberikan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya. Baik. Dan banyak sekali. Kalau kita kenal Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang masya Allah, yang paling besar adalah mukjizatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Karim sampai sekarang masih bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita renungkan, dan lebih penting lagi adalah mengamalkan daripada isinya, tidak hanya mempelajari saja tapi mengamalkan daripada isi daripada Al-Qur'an Karim. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum halka illa al-alimun wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun wal amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin azim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka hanya orang yang alim mengamalkan ilmunya dan ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya, yang insya Allah akan lebih, peluang selamanya lebih besar. Ya, ya maka bagian daripada itu kita mempelajari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipelajari, yaitu adalah ilmu-ilmu berkaitan dengan kehidupan, dengan keadaan, dengan situasi yang kita butuhkan, ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita. Butuh sholat, maka wajib mengetahui syaratnya, rukunnya, hal yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Mau melakukan yang namanya jual beli harus tahu syaratnya, rukunnya, hal yang dapat membatalkan, dan juga hal-hal yang haram, yang halal, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada kewajiban kita bersama. Wa anahu alaihi salatu wassalam. Nah, ini mukjizat. Kalau misalnya sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul, kemudian keluar yang namanya sesuatu yang luar biasa ataupun khariqul ada, sesuatu yang tidak sesuai dengan logika, sesuatu yang aneh, sesuatu yang istimewa, maka itu bukan dikatakan mukjizat, tapi itu disebut dengan irhas. Irhas apabila itu muncul pada calon seorang nabi ataupun rasul. Tapi kalau bukan calon seorang nabi atau rasul, tapi ada sesuatu yang luar biasa, maka ini disebut dengan karamah, sebagaimana yang terjadi pada Sayyidatuna Maryam bintu Imran, ibunda daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Baik, dan seterusnya. Kemudian dikatakan bahwasanya wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala min as-sirati wal mizani wal hawli wa ghairi dhalika min umuri al-akhirati wal barzakhi wa min su'alil malakaini wa 'adzabil kabri wa na'imihi. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, semoga senantiasa salawat dan salam atas tercurahkan atasnya, adalah shadiqun, seorang yang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, pada seluruh apa yang dikabarkan oleh beliau, anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya apa? Min bayaniyah, bayan jinsi. Min as-sirat, itu di sini adalah as-sirat. Apa itu sirat? As-sirat, makna sirat. Qala Nasr Muhammad Asmarkandi fi Tambil Ghafil, dalam Tambil Ghafil disebutkan makna daripada yang namanya sirat itu adalah dikatakan yaridu an-nas jami'an as-sirat wa wuruduhum qiyamahum hawla an-nar ثم يمرون على الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل الريح ومنهم من يمر مثل الطير ومنهم من يمر مثل أجود الخيل ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر لعدو الرجل حتى إن آخرهم رجل يمر على موضع إبهام قدمه فيتكفأ به الصراط أي فيقلب. Jadi katakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada orang-orang yang beruntung. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti manusia nanti harus melewati, maksudnya tidak hanya manusia, hambanya Allah, termasuk jin juga, melewati namanya sirat. Semuanya akan melewati itu. Baik, ada yang lewat seperti kilat, ada yang lewat seperti angin, ada yang lewat seperti burung, maksudnya dalam cepatnya. Ada yang lewatnya itu adalah seperti kuda yang bagus, kuda juara. Ada yang melewatnya seperti unta yang bagus, yang kuat. Ada juga yang berjalan sebagaimana orang yang lari. Kemudian ada orang yang kemudian berjalan di atas dua jari jemari jempol kakinya, kemudian terpeleset. Artinya semuanya akan melewati itu. Apakah semuanya selamat? Tentu ada yang selamat, ada yang tidak. Lalu siapa yang selamat? Yang selamat itu adalah orang-orang yang amalnya adalah amalnya lebih banyak daripada amal baiknya, lebih banyak daripada amal buruknya. Orang yang diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kemudian melewati sirat dan bisa sukses melewati sirat. Baik. Dan Masya Allah, ini adalah surat, disebutkan bahwasanya surat haddun muslaqun ka hadis saif. Yang namanya sirat ini adalah seperti halnya tajamnya itu seperti tajamnya pedang.
Bahkan disebutkan ada yang mengatakan sekecil rambut dibelah 7. Nah, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Bagi orang yang lewatinya, maka ada yang lolos, ada yang tidak. Bahkan dikatakan bahwasanya di dalam di sirat ini ada yang namanya alaihi haskun kahasil tadad. Di yang namanya sirat ini ada namanya duri. Yang duri itu ada di situ sebagaimana pohon yang berduri itu. Qatad itu sejenis pohon yang berduri. Dan dia di sekitar daripada surat tersebut ada yang namanya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersama dengan malaikat itu ada kalalib, jamu kalbin. Ada anjing-anjing yang sudah siap menerkam siapapun kemudian yang jatuh daripada surat tersebut. Hakada. Allahumma salimna. Allahumma salimna fi fi surat. Hadina suratul mustaqim. Semoga kita semuanya orang yang selamat daripada surat ini. Wal mizan, dan juga mizan, timbangannya amal. Kemudian ada mizan, mahwal mizan. Mizan itu adalah timbangan. Walahu lisan wa kafatan. Ya, walahu lisanun wa kafatan. Yang namanya mizan ini memiliki tengah-tengah ini memiliki penengah yang menjadi penyangga daripada dua kafatan, dua sejenis dua sisi, sehingga nanti itu bisa ditimbang antara amal baik dan juga amal buruk. Ya, disitulah kemudian nanti ditimbang. Wasifatu fil almi mithlu tibakis samawati wal ard. Besarnya itu adalah sebesar langit dan bumi. Jadi timbangan sisi-sisinya itu sebesar langit dan bumi. Wallahu alam. Ini adalah gambaran yang luar biasa memang. Mizan ini adalah termasuk amrun ghaibun yajibu ayyuminu bih. Wajib untuk diimani. Sesuatu yang gaib. Baik. Dan semuanya nanti akan ditimbang di situ. Amal baik dan juga amal buruk ditimbang di situ. Kalau amalnya baik lebih banyak, maka dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal buruknya lebih banyak, maka nanti terserah Allah Subhanahu wa taala apakah nanti masuk ke dalam neraka ataupun diampuni atau mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Dikatakan wal haudi, dan juga haud. Haud adalah danau atau telaga. Al-Haud Haudu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah telaganya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Yang mana darinya orang-orang yang beriman akan meminum sebelum masuk ke dalam surga, tapi setelah melewati sirat. Barang siapa meminum satu kali satu minuman saja, satu tegukan dari situ, maka tidak akan pernah haus selamanya. Lebarnya itu sejauh perjalanan sebulan di sana. Bahkan dikatakan bahwasanya al-yauma indahu ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun daripada tahunnya dunia. Kalau misalkan sebulan perjalanan berarti 1000, ya, misalkan sebulan 30 hari berarti kali 1000 tahun. 30 kali 1000 tahun. Masya Allah. Itu adalah arduhu, lebarnya. Airnya putih, bahkan lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Di kanan kirinya itu ada namanya cawan-cawan atau gelas-gelas atau cangkir-cangkir yang di situ jumlahnya banyak sebagaimana jumlahnya planet-planet, bintang-bintang di langit. Dan juga ada mizaban yusabbani minal kautsar. Ada juga yang namanya dua talang. Dua talang, yang mana dua talang itu mengalir darinya air dari telaga Kautsar. Sebagaimana dikatakan Imam Ghazali di dalam kitabnya. Wallahu wa rasuluhu alam. Kemudian wa ghairi dzalika, dan juga hal-hal gaib yang lainnya min umuril akhirati wal barzakh, dari hal-hal yang ada di akhirat wal barzakh, yaitu adalah alam barzakh, alam kubur. Maul barzakh wa ma baina dunya wal akhirah min waqtil maut ila al ba'thi. Yang namanya barzakh itu adalah alam antara dunia dan juga akhirat, setelah mati dan juga sebelum ba'ats. Itu namanya barzakh. Pemin soal malakin, juga pertanyaan daripada dua malaikat, isinya adalah munkar wa nakir. Wahuma muhayyibani hailani yaq'adanil abda fi qabrihi sawiyan za ruhin wa jasadin
wa yas'alani 'an tauhid wa risalah wa yaqulani lahu man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk wa huma fattanal qabri wa su'aluhuma awwal fitnatin ba'dal maut. Ini adalah yang namanya malaikat ini. Ada malaikat Munkar Nakir yang nanti ini luar biasa, haibahnya luar biasa, yang kemudian nanti akan menanyai orang yang wafat, ditanyai daripada hal yang berkaitan dengan tauhid dan juga kenabian ataupun kerasulan. Siapa Tuhanmu, sebagaimana di dalam talqin itu. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan lain sebagainya. Ini adalah fitnah pertama daripada kubur, sebelum fitnah-fitnah yang lainnya. Semoga kita semuanya selamat ketika berada di kubur, dari fitnah kubur. Wa adzabil qabr, dan juga azabnya kubur, dan juga nikmatnya kubur. Wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalati. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sudah jam 8:30. Kurang 2 menit. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan. Baik, bolehkah bolehkah diulangi ayat yang didengar Ibrahim bin Adham tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Itu ayatnya. Nanti silakan dicari di Al-Quran itu, dan itu bagus dibaca setiap selesai sholat sebagai pengingat kita, renungan kita, bahwasanya kita semuanya akan mengalami yang namanya kembali kepada kampung halaman kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mohon pencerahan dari Dewan. Ada 2 pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana nasib orang yang mempunyai timbangan amal baik dan buruknya sama jumlahnya setelah hisab yang ditimbang amal-amalnya? Apakah ada Rasul Nabi dari bangsa jin? Baik, yang pertama, ini disebutkan di dalam kitab Bahajatul Wasail tentang syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti memiliki hak khusus, yaitu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang memang bisa diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syafaat itu jumlahnya itu ada 11 syafaat. Nah, kalau misalnya pertanyaan pertama ini, bagaimana nasib orang yang mempunyai timbangan amal baik dan buruknya sama jumlahnya setelah dihisab dan ditimbang amal-amalnya? Baik, ini berimajinasi, imajiner pertanyaannya. Ada orang yang memiliki amal baik dan buruknya sama. Ya. Kalau seperti itu bagaimana? Maka ketika mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dia masuk ke dalam surga meskipun toh amal baik dan buruknya itu adalah sama. Itu adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang sama amal baik dan buruknya. Itu ada jenis syafaat yang ke-9 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah fi man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu fayadkhulul jannah, maka masuk ke dalam surga. Ya, kalau orang yang baik dan buruk itu nanti kalau mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaat yang ke-9, maka insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Tentu semuanya itu atas fadlnya, rahmahnya, minahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemudian serta-merta itu adalah atas amal dia, amal baik dia, dan lain sebagainya. Bukan, karena fadl dan minahnya Allah. Karena iza udkhila ahlul jannati al jannata fahuwa bimahdi fadlihi wa mannihi wa karamihi wa rahmatihi azza wa jalla. Jadi kalau misalnya ada orang masuk ke dalam surga,
ahlu surga masuk ke dalam surga, penduduk surga masuk ke dalam surga, itu adalah semuanya murni sebab daripada rahmahnya Allah, fadlnya Allah, manunya Allah, anugerah karunia-Nya Allah, dan juga karamnya Allah, ya, sifat karamnya Allah, dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apabila memang Allah menghendaki, wallahu alam. Tapi husnudzon di dalam kita beramal, di dalam kita belajar ilmu hadis atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan namanya khauf war raja. Ini ada dua sisi yang perlu diseimbangkan. Maka kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kita berharap lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah, maka berharapnya itu lebih besar, rajanya lebih besar daripada khaufnya. Dalam keadaan genting, dalam keadaan ruwet, dalam keadaan ribet, dalam keadaan kacau balau, maka rajanya yang ditinggikan daripada khaufnya. Ketika sakit, ditinggikan rajanya daripada khaufnya. Tapi ketika dalam keadaan longgar, melakukan perbuatan yang maksiat, dibesarkan khaufnya daripada rajanya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, disebutkan dalam Bahjatul Wasail, Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah daripada Ar-Risalah Al-Jami'ah, seperti itu. Kemudian apakah ada rasul nabi dari bangsa jin? Rasul dan nabi itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui adalah rasul dan nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya yang wajib kita ketahui sebagai orang yang muslim itu adalah mengetahui 25 nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Shu'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Iyasan, Iyasa, dan seterusnya sampai Nabiullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib diketahui. Tapi kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nabi dan rasul yang jumlahnya itu adalah banyak dan tidak perlu ditayin karena kita tidak tahu nama-namanya. Yang kita tahu adalah yang ada di dalam Al-Qur'an saja, yaitu 25 nabi. Sementara yang mukhtalafih kenabiannya, misalkan Luqman Hakim, Khalid bin Sinan, ada juga yang menyebutnya Zulkarnain, itu kita tidak perlu kemudian mengatakan bahwasanya ini nabi, ini bukan. Yang penting kita meyakini bahwasanya itu hamba-hamba Allah yang salih. Yang wajib kita imani adalah seluruh nabi secara global. Yang spesifik kita imani secara spesifik, yang global diimani secara global. Hakadza kama qala Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan fal wajib al-imanu bihim wa jami'il anbiya. Faman 'alima minhum tafsilan bitariqin qat'iyyin wajib al-imanu bihi tafsilan wa man 'alima minhum ijmalan wajib al-imanu bihi ijmalan. Yang kita ketahui secara spesifik, maka kita hafalkan dan kita ketahui dan kita imani. Kita amini, kita imani 25 nabi yang ada. Sedangkan sisanya ada yang menyebutnya 124.000 nabi dan rasul. Ada yang menyebutnya 224.000 nabi dan rasul. Baik. Ada yang mengatakan di antara sekian ratus ribu itu 313 ada rasul. Tapi nama-namanya tidak diketahui spesifiknya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran surat Ghafir ayat 78. Wa minhum man lam naqsus alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara nabi-nabi itu ada yang tidak, ataupun orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad bin Abdullah, ada kaum-kaum yang tidak atau memang tidak disebutkan kisah-kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang global kita imani secara global, yang spesifik kita imani secara spesifik. Hakadha. Baik. Kitab Nawawi. Kemarin sudah saya share kitab-kitab ini semuanya, syarahnya namanya Bahjatul Wasail ila syarhi Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Ini karya Syekh Nawawi Banten. Caranya Risalah Jami'ah ini termasuk banyak. Ada Bahjatul Wasail, ada Al-Budurut Thali'ah, ada Ad-Dilalah An-Nafi'ah, dan juga ada kitab yang lainnya. Yang paling tebal itu adalah Al-Budurut Thali'ah, Al-Budurut Thali'ah, Ad-Dilalah An-Nafi'ah, Al-Budurut Thali'ah ada ya, Al-Budurut Thali'ah, Ad-Dilalah An-Nafi'ah, sama Bahjatul Wasail. Ada yang satu lagi yang paling tebal, ya, yang paling tebal itu
Syarahnya 700 halaman. 700 halaman. Namanya Al-Anwarul Lami'ah. Al-Anwarul Lami'ah wa Tatimmatul Wasi'ah Risalatil Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah. Ini 700 halaman. Ini syarah yang paling tebal daripada Risalah Al-Jami'ah yang cuma puluhan halaman saja. Baik. Allahu a'lam. Terus ada lagi. Izin bertanya, mengapa orang non-muslim tidak akan masuk surga jika memang Allah sendiri menghendaki adanya agama selain Islam di dunia? Maaf jika pertanyaan saya kurang beradab, tapi saya penasaran dengan hal ini. Baik, kenapa orang Muslim masuk surga? Karena sesungguhnya umat itu kan ada dua. Ada ummatud da'wah. Ada ummatud da'wah. Kemudian ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah itu semua orang, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala diajak untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu diperintahkan untuk melakukan mengimani hal tersebut. Tapi ada ummatul ijabah, ini adalah orang yang menerima itu. Dan alhamdulillah termasuk kita ini termasuk orang yang mengimani kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan juga hal-hal yang wajib kita imani. Al-imanu antum nabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal akhir wal qadri khairi wa syarri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah termasuk bagian daripada umat ijabah. Kita sudah mengikuti daripada dakwah dan kemudian kita masuk ke dalam Islam. Meskipun toh mungkin Islam kita itu Islam berkah daripada keturunan alias ayah, bapak atau ibu kita orang yang muslim, maka kemudian kita muslim. Tapi ala kulli hal kullu mauludin yuladu al fitrah. Dalam riwayat lain kullu mauludin yuladu ala fitrah Islam. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa orang kafir kemudian tidak? Ya karena tidak merespon dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Benar, Allah itu kemudian ja'alnakum syu'uban. Allah menjadikan kalian syu'uban, bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, agar saling mengenal. Tapi ingat bahwasanya inna akramakum, sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian semua adalah indallah atqakum, di sisi Allah ada yang paling bertakwa. Sekarang bagaimana seseorang bisa bertakwa wong beriman saja kepada Allah tidak bisa atau tidak mau, tidak menerima kebenaran sesungguhnya. Kata Allah SWT, ja'al haqq wa zahaqal batil. Ja'al haqq wa zahaqal batil, ini batil karena zahuqa. Kalau sudah ada yang hak, maka semuanya berarti batil. Kalau Islam dikatakan din yang sudah diridhai Allah, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ikhtilaf dengan apa yang ikhtilaf artinya tidak menerima dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti itu konsekuensi daripada mereka tidak bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak kemudian mendeskripsikan ataupun mengintervensi sifatnya Allah. Allah kan murid, Allah kan qadir. Sah-sah saja Allah memasukkan orang yang tidak beriman ke dalam surganya Allah. Dan mampu saja Allah memasukkan orang yang bermaksiat masuk dalam surganya Allah. Ya sah-sah saja. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Ketika Allah menjanjikan orang yang beriman masuk dalam surga dan nikmatnya surga, Allah memberikan peringatan kepada orang yang kafir terhadap neraka dan juga azab yang neraka. Maka itu adalah bagian daripada innallaha la yukhliful mi'ad. Adapun ketika nanti pada prakteknya nanti wallahu alam ketika Allah mengampuni orang yang berbuat maksiat, ya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik kepada Allah, Allah masih mungkin untuk mengampuni dosa daripada hamba. Tapi kalau sudah syirik,
Nah, kafir ini kan syirik, menyekutukan Allah, bahkan tak percaya dengan Allah. Maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti ini. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim biqiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asafi minkum jami'an khatul izrat. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilaf, sikap, ucap atau sifat. Semoga kita semua dirahmati Allah SWT. Semoga Allah mengampuni kita. Dan juga semoga kita semua dimudahkan di dalam mengamalkan ilmu yang dapat kita dapatkan. Jadikan orang yang insan-insan yang semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbul Allah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Boleh live ya, live.